Assalamualaikum, selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutannya nampaknya banyak yang sedang puasa sunat. Padahal ini hari Jumat. Tradisi orang Melayu biasa dia berpantun. Anak raja berbaju mewah, memakai batik. Ustadz disambut dengan buah-buah, sayangnya masih berbungkus plastik. Meniti aili wawak menengok. Alhamdulillah, pagi ini luar biasa. Saya dapat undangan, Ustadz mesti datang jam 7 katanya. Saya tahu di akademisi di Universitas Riau, saya pernah dengar katanya orang di Unri itu, Ustadz hati-hati nanti Ustadz maju kalau terlambat. Datanglah saya jam 7. Jam 7 saya parkir, sejam menunggu. Udah saya tengok agak-agak ramai, baru saya telepon Dr. Zulkarnain. Udah bisa saya masuk? Silakan. Masuklah saya. Oh, berwibawa bukan main. Alhamdulillah, saya tidak merasa asing di Unri ini. Dengan Pak Rektor, kebetulan rumah beliau dekat dari rumah Pak Cik Makcik saya di Kaliputih. Waktu takziah meninggal Makcik saya jumpa, meninggal Pak Cik saya jumpa, di masjid pun selalu jumpa. Hari ini bertemu. Dulu saya waktu melihat baleho beliau jadi rektor, ini nampaknya Pak Aras ini berubah sudah jadi rektor. Ternyata beliau masih seperti itu, rendah hati dan tawadu. Yang berubah itu cuma satu, Satria Baja Hitam. Jadi kalau ada kawan berubah karena jabatan, tunjuk muka dia, Satria Baja Hitam kau. Bapak, Ibu Dekan, Ibu Ketua Panitia Penyelenggara, Civitas Akademika, seluruhnya, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Islam agama yang tidak membedakan antara ilmu pengetahuan dengan zikir kepada Allah. Karena ada orang menganggap Islam ini zikir aja. Asal sudah Islam, bawaannya zikir aja. Kenapa si Anu terlambat masuk kelas? Dia berzikir Pak Ustadz tadi malam. Ini orang tak betul. Makanya kalau datanglah orang ke Universitas Riau ini, diikat tutup matanya, dari Jawa atau dari Kalimantan atau dari Sulawesi, tidak usah dikasih tahu dia di mana. Tutup matanya dari airport sampai kemari, suruh dia buka mata, terus coba tanya dia, kamu sekarang sedang berada di mana? Pasti dia akan berkata, aku sedang berada di pondok pesantren. Kenapa? Dia tengok sebelah kanan ikhwan, dia tengok sebelah kiri akhwat. Pembawa acaranya pakai jubah. Dia sangka sedang di pesantren. Dia tidak tahu sedang berada di kampus Universitas Riau. Inilah kampus Islami, walaupun tak bawa-bawa Islam. Tak pernah bawa-bawa Islam. Tak ada tertulis kata Islam, tapi isinya Islam. Lebih baik botol minyak babi isinya kecap daripada botol kecap isinya minyak babi. Tapi jangan katakan ini botol minyak babi. Lebih baik pakai baju metal tapi isinya beriman daripada baju koko isinya setan. Tapi yang paling bagus pakai baju koko, isinya ya beriman lah. Oleh sebab itu maka nilai-nilai Islam, saya diundang kemari selalu. Yang paling sering mengundang saya di kampus ini adalah Fakultas Perikanan.
Paling sering mengundang. Luar biasa anak-anak perikanan. Saya sangka dulu orang kalau sudah buat tambak, ngurus kolam ikan, tak sempat pengajian. Oh, ternyata paling rajin mengaji. Makanya barokahnya luar biasa. Tengoklah ikan paling besar-besar. Oh, besar. Memang tak bisa digulai. Ikan batu. Kemarin berfoto kami di sana untuk update status. Setelah itu yang mengundang saya buka bersama itu adalah Fakultas Teknik. Oh, disinilah saya ceramah dihadiri oleh 5 gubernur. Gubernur BEM. Luar biasa. Mudah-mudahan mereka menjadi gubernur Riau di masa akan datang. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau dikatakan mahasiswa Universitas Riau sekuler, liberal, tak peduli pada agama, ini tuduhan palsu. Di dunia, di Indonesia khususnya yang palsu-palsu ini bukan main laris. Dari mulai produk palsu sampai alamat palsu. Tapi mahasiswa Universitas Riau, alhamdulillah. Dan saya pribadi tidak merasa tamu. Kenapa? Karena saya punya ikatan emosional dengan Universitas Riau. Singkat cerita, pulang ke Riau tahun 2008, bulan suci Ramadan. Lalu kemudian salah seorang jamaah minta kepada saya, Ustaz Somad dulu jurusan apa? Hadis. Kalau Ustaz Tajuddin Nur, beliau hafiz, al-hafiz, hafal Quran 30 juz di kepala beliau. Dan dia imam besar Masjid Arfa'un Nas. Beliau kalau dipejamkannya matanya nampak ayat-ayat. Klik Al-Baqarah muncul, klik Al-Ma'idah muncul. Kita klik Al-Baqarah datang sapi betina. Beda kita sama dia. Beliau Al-Hafiz. Saya dulu di Maroko jurusan hadis. Jadi kata bapak ini, Ustaz Somad, mau tak pengajian subuh Sabtu? Kenapa Sabtu? Karena subuh Ahad Dr. Mustafa Umar. Nanti jamaah tak ada. Kalau gitu kita buat subuh Sabtu. Di mana? Masjid Akramun Nas Unri, Universitas Riau, Gobah. Saya tanya, banyak jamaahnya? Oh, jamaah penuh Pak Ustaz. Tapi zuhur sama asar. Saya ngajar jam berapa? Subuh. Banyak jamaah. Nanti kita tengok Pak Ustaz. Pas subuh saya datang, lebih banyak tiang dari orang. Pengajian subuhlah kami di Akramun Nas Unri Gobah, dekat rumah sakit Zainab, rumah sakit ibu dan anak. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Pengajianlah di sana dimulai subuh 2010. 2010, 2011, 2012, 2013 meletup Masjid Akramun Nas, tak muat lagi. Akhirnya izin dengan Pak Profesor Dadang. Pak Profesor, itu hebatnya Masjid Akramun Nas. Ketua masjidnya aja profesor. Pak Profesor, saya mau izin, ini masjid sudah tak muat lagi. Saking kan penuhnya jamaah. Parkir sampai ke jalan Diponegoro. Jadi kalau gitu Ustaz mau pindah kemana? Masjid yang 2 lantai. Jadi bisa di atas, bisa di bawah. Pindahlah kami 2013 ke Masjid Al-Falah, Jalan Sumatera. Sampai di Masjid Al-Falah penuh lagi. Sampai orang tegak di tangga-tangga itu. Akhirnya ibu-ibu hamil komplain. Tak bisa naik ke atas. Sementara kami ingin dengar pengajian. Akhirnya pindah lagi ke Masjid An-Nur. Dari 2015 pindah ke An-Nur sampailah sekarang sudah 2017. Sekarang saya tinggalkan pengajian. Karena sudah ramai, kita cari masjid yang kosong, Masjid Raya Senapelan yang didirikan Sultan Siak tahun 1762. Masjid kebanggaan kita ingin buat pengajian di sana. Senin malam Selasa kita buka kajian hadis, membaca kitab Arba'in 40 hadis disusun oleh Imam Yahya Ibnu Syarab, Ibnu Husain, Ibnu Hasan, Ibnu Muhammad An-Nawawi, meninggal 676. Alhamdulillah sudah kita mulai 3 tatap muka pertama. Tapi 4 tahun pertama saya mengajar itu semuanya di Masjid Akramun Nas Unri. Sedangkan tempat jatuh lagi dikenang, apatah lagi berulang mandi. Oleh sebab itu maka kalau ada orang mengatakan, apa hubungan Ustadz dengan Unri? Jangan kau tanya. Jadi kau bacalah.
Aku lama punya hubungan baik dengan Undri. Bahkan sampai hari ini diundang. Lalu kemudian ada bapak pejabat tinggi di perusahaan kayu. Tiba-tiba dia WA saya 3 hari yang lalu. Ustadz Somad, saya mau wawancara di koran kami. Ustadz masih ingat dengan saya? Ingat, saya bilang. Ustadz terakhir ketemu saya di mana? Kita terakhir ketemu buka puasa bersama Direktorat Undri. Saya tak ingat. Saya ingat. Bahkan kata-kata yang Bapak sampaikan waktu itu pun saya ingat. Apa kata saya? Bukan perpisahan yang kutangisi, tapi dek caron ndak lama. Itu ya, saya bilang. Namanya tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Riau ke depan itu tergantung bagaimana intelektual. Karena 35.000 mahasiswa yang sedang digodok di kampus ini dengan 10 fakultas, itulah yang akan menjadi pegawai Pemprov, Pemda, kepala desa, RT, RW, dokter, intelektual, medis 2037. Yang sekarang semester 1 kuliah 4 tahun selesai S1, 2 tahun selesai S2, 3 tahun selesai S3. Setelah itu dia mengabdi di tengah masyarakat. 2017, 2027, maka mereka inilah yang akan menjadi anggota legislatif, bupati, wali kota, eksekutif, yudikatif, semuanya ini dari kampus. Dan salah satu yang terbesar dan yang tua di Riau ini adalah Universitas Riau. Jadi kalau mau melihat bagaimana Riau di masa akan datang, lihatlah Universitas Riau hari ini. Apakah hutan-hutan Riau akan tegak di bumi lancang kuning di tahun akan datang? Ya. Dari mana Ustaz tahu? Buktinya hutan masih tegak di kampus Universitas Riau. Walaupun hutan-hutan kita sudah berubah menjadi hutan sawit. Ini ke depan Fakultas Pertanian. Bagaimana kolam-kolam ikan kita bisa berisi ikan yang luar biasa? Fakultas Perikanan. Kamu setelah tamat di mana sekarang? Tak ikut tes PNS. Saya tak menarik PNS itu Pak Ustadz. Mantap. Berarti ente sudah dibimbing, dibina dalam entrepreneurship. Ya, ingin menjadi seorang entrepreneur. Apa yang kau buat? Aku sudah punya kolam ikan Pak Ustadz. Mana kolamnya? Nih. Berapa ekor ikan dalam? Cuman 2 ekor Pak Ustadz. Kolam sebesar ini ikannya cuma 2. Memang 2 ekor Pak Ustadz. Tapi 1 ekornya sebesar ikan paus. Yang punya bakat dalam bidang masalah hukum. Datang anak Undri bertanya ke saya, UR, Ustadz Somad, ya, saya ini merasa berdosa belajar ilmu hukum ini. Kenapa? Karena ini hukum Belanda Pak Ustadz. Masuk neraka katanya belajar hukum ini. Saya kasih tahu ke dia, kalau saya dikriminalisasi oleh orang yang tak suka, nama saya di otak-atiknya di internet, foto saya dicoret-coretnya, siapa yang bisa membela saya di pengadilan? Apa bisa anak fakultas syariah? Apa bisa orang yang hanya belajar tafsir, hadis, tajwid menolong saya? Tak bisa. Kamu yang mengerti hukum konvensional, hukum Belanda ini, kamu yang akan tolong saya. Jadi kalau gitu Pak Ustadz, lanjutkan kamu MA. Selesai MH Pak Ustadz, SH, MH, lanjutkan PhD, Philosophy of Doctor, ke Leiden, Belanda. Nikahnya kapan Pak Ustadz? Bukan urusan saya. Jadi jangan merasa kalau belajar agama dapat pahala, kalau belajar hukum berdosa, kalau belajar ekonomi SE, SAK, sarjana akuntansi tak dapat pahala. Ini sekuler, liberal. Makanya ayatnya tadi dibacakan. Dan unik anehnya, tadi saya mohon maaf sempat suuzon. Ini paling-paling korinya pemain naturalisasi. Rupanya panitia pembawa acara langsung mengatakan inilah tadi kori kita juara langsung dan bukan dari fakultas agama. Karena memang Universitas Riau tidak punya fakultas agama, tapi agama itu ada dalam hati setiap mahasiswa dan civitas akademikanya. Allahu Akbar. Oh, gini orang Islam di Undri ini, orang Islam di Universitas Riau ini eksklusif nih, buat acara kelompok aja nih, benci kepada non-muslim ini, fitnah. Berapa kali saya difitnah. Dikatakan dalam website mereka, Abdul Somad anti kebinekaan. Abdul Somad itu ekstrim dan keras.
menyuruh menghabiskan, membantai non-muslim. Ini fitnah siapa lagi ini? Alhamdulillah, Allah menunjukkan secara real dan nyata. Kemarin malam saya baru pulang dari Rantau Prapat, diundang Pemda Labuhan Batu. Kami berhenti makan di Duri. Tiba-tiba pas kami berhenti makan, datang 2 orang Cina. Dari mana Ustaz tahu? Matanya sipit. Pakai rantai besar, cincin besar. Saya tak tahu dia mau apa, saya diam aja. Setelah dekat, Ustaz boleh foto bersama? Non-muslim mengajak foto bersama. Kalau memang saya ekstrim, takkan dia. Saya ini bukan ekstrim, es krim. Lembut dan manis. Oleh sebab itu fitnah-fitnah ini tak mempan. Allah Ta'ala yang menunjukkan. Sebelum khutbah Jumat, saya pun makan. Saya biasa sebelum khutbah baru makan. Makanya kalau ada jamaah setelah khutbah ngajak, Ustaz makan kita dulu, terlambat. Kenapa? Karena kalau kita khutbah itu berapi-api, itu perutnya berisi. Allahu Akbar. Di mana saya tengok yang mengantuk-antuk, di situ saya arahkan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Bangkit dia balik. Alhamdulillah. Nanti insya Allah kita akan sholat Jumat di masjid DPR Provinsi. Padahal saya sudah bolak-balik selalu cerita masalah korupsi, masalah riba, masalah haram, masalah makan harta jabatan, masalah. Tetap juga diundang mereka sampai hari ini. Entah dia tak dengar. Wallahu a'lam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau mahasiswa Universitas Riau hari ini pecandu narkoba, maka ke depan akan lahir DPR, anggota legislatif, bupati, lurah, camat yang pecandu narkoba. Bayangkan kalau mereka bersidang di kantong DPR, tiba-tiba anggota legislatifnya itu pecandu narkoba. Agenda kita hari ini. Apalah jadinya Riau ini ke depan. Oleh sebab itu bangga kita. Anak-anak Universitas Riau ini belum pernah lagi saya baca koran anak Universitas Riau tertangkap pecandu narkoba. Belum pernah. Entah saya tak terbaca, wallahualam. Belum pernah lagi saya baca koran ketika razia BNN Badan Narkotika Nasional di karaoke, tiba-tiba ditemukan beberapa, na'udzubillah. Belum pernah. Oleh sebab itu kita jaga ini baik-baik ke depan. Kenapa? Karena kalau kita tidak jaga baik, na'udzubillah. Makanya bahagia kita di setiap fakultas ada musola. Ketika selesai buka bersama di Fakultas Teknik, saya bilang sholat maghribnya di mana nih? Apa di sini? Enggak Pak Ustaz, kita makan di sini. Kita sholatnya di musola. Masya Allah, musola Fakultas Teknik penuh melimpah sampai keluar. Saya tanya, begini tiap hari? Enggak Pak, pas buka puasa aja. Oleh sebab itu maka ini kita jaga ke depan. Ini berapa kali saya diundang tausiah ke masjid. Padahal masjid yang besar ada, ketika melepas jamaah haji saya diundang kemari. Melimpah ruah. Dan saya tanya bagaimana kajian-kajian di kampus-kampus di fakultas. Anak-anak mudanya luar biasa. Dan saya tak hanya diundang di kampus, di samping kampus, pergi kita ke belakang, di situ ada asrama mahasiswa Karimun. Saya diundang ke sana. Mahasiswa Karimun, kalian kuliah di mana? Kenapa tahu sama saya? Kenapa kalian undang saya? Kami selalu melihat Ustadz dan kami ingin Ustadz ngasih pengajian saya. Kalian fakultas agama? Dari UIN? Dari UIR? Tidak Pak Ustadz, kami dari Universitas Riau. Masya Allah, malam Ahad, Sabtu malam Minggu, hari libur mereka buat pengajian. Tapi sudah itu tak ada diundang lagi. Memang salah saya juga. Mereka undang, saya bilang saya sibuk. Habis itu saya sibuk. Nah, mungkin digantikan ustadz yang lain. Tapi kita bahagia. Luar biasa. Malam minggu. Malam libur. Orang tua tak ada. Tinggal di asrama. Bebas. Di kota besar. Segala hiburan. Mau ke diskotik. Mau ke karaoke. Mau mabuk. Mau dugem. Duduk sambil gemetar. Bebas mereka mau apa saja di Pekanbaru nih. Tapi ternyata mereka buat pengajian luar biasa. Saya tengok anak muda, anak lajang, Masya Allah,
padahal di luar sana anak gadis, anak lajang. Pulang saya dari Dumai jam 10 malam, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2. Jam 2 saya lewat jembatan Leton, anak gadis, anak lajang berbonceng-bonceng duduk-duduk tepi sungai. Pasti bukan anak Universitas Riau. Itu tak bisa diselesaikan dengan ceramah. Tak mungkin saya turun dari mobil ceramah di Leton, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dicampakkan mereka saya ke sungai itu? Ini tak bisa dengan ceramah, tapi diikat dengan ikatan iman. Apa yang ada di dalam dirinya? Iman. Dulu saya pertama pulang Ramadan 2008 mengajar di bahasa Arab UIN. Kemudian ada salah satu kawan nawarin, itu man, di Universitas Riau ada fakultas seluruhnya itu wajib mengambil mata kuliah agama Islam. Memang dia bukan tafsir, hadis, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, sejarah, tak ada. Dia satu pelajaran saja. Apa namanya? Pendidikan agama Islam. Mau kau ngajar ke sana? Ya, nanti ku buat lamaran. Ketika sudah saya buat, datang kawan satu lagi, tak usah lamar. Kenapa? Saya bilang, di situ banyak yang tak berjilbab. Kau kan belum nikah, stres banget. Akhirnya tak jadi saya masukkan. Ternyata itu isu belaka. Buktinya mana? Di sini memang tak ada yang berjilbab. Di sini yang akhwat, malah gambarnya bercadar, berjilbab semua. Laki-laki tak boleh bersatu dengan perempuan. Ada tembok Berlin di antara kita. Boleh berjilbab panjang semua. Siapa bilang mahasiswi Universitas Riau tak pakai jilbab? Bohong, isu. Entah hari ini aja, Wallahu a'lam. Tapi yang jelas ini akan menyebar kepada semua. Katanya di kampus tak boleh pakai cadar. Ada pakai cadar, ada pakai cadar. Ada kampus melarang mahasiswi pakai cadar. Mahasiswinya datang melapor ke saya, "Sabi dilarang pakai cadar Pak Ustadz." Cadar adalah hak human right, hak asasi manusia. Kenapa dia dilarang? Kenapa ada orang Islam kalau melihat perempuan bercadar dia ejek, ninja nih. Kalau menengok perempuan pakai celana jin, celana hantu, dia diam. Itu menunjukkan ada setan di kepala. Kalau ada perempuan tak menutup aurat, dia diam. Tapi perempuan yang bercadar, dia resek. Berarti ini orang tak betul. Tapi di Universitas Riau kita lihat semuanya bebas. Artinya apa? Masalah hukum cadar ini tak usah dipermasalahkan. Yang mau bercadar silakan. Perempuan yang bercadar bagus. Apalagi kata Imam Syekh Atiyah Sokhor, kalau perempuan itu cantik. Ada perempuan cantik, saking putihnya, kalau dia minum kopi nampak mengalir kopi. Itu wajib dia pakai cadar. Karena kalau dia tak bercadar, lewat dia tabik gadang, macet total. Habis oplet-oplet itu bertabrakan. Mengangu supir oplet saya. Nah ini, dan dosen pun lebih fokus kalau mahasiswa itu bercadar. Pas dia menjelaskan. Kalau tidak, asik nak cerita. Ustaz kok tahu? Saya kan dosen, bukan saya. Oleh sebab itu ini baik, tapi dia tak wajib. Ibu-ibu yang tak mau bercadar, ya tak apa-apa. Tapi orang bercadar jangan diejek, jangan diremehkan. Dia menjalankan aturan agama, apa salahnya? Kenapa orang kita ini tak mau bercadar? Lama saya renung. Setelah lama-lama, rupanya salah satu alasannya tak menyangkut kain. Asal dipasang dia tuh, takkan dibuat ke paku payung itu. Tapi kalau orang-orang Mesir itu kan tergantung aja. Jangan disinggung bu, bercanda. Serius sekali orang mahasiswa itu. Nah, jadi narkoba ini luar biasa. Saya dibawalah oleh Bapak Polisi BNN. Hari ini bangga kita Pak Polisi hadir, luar biasa. Badan Narkotika Nasional. Ustaz Somad, ya bisa Ustaz kami bawa ke Sudirman ujung dekat Sungai Siak. Oke, saya datang. Datanglah saya ke sana, pembicaranya 3. Dokter, BNN, Ustaz. Yang pertama ngomong BNN.
Bila Anda memakai narkoba maka Anda kena pasal sekian, penjara. Wah, habis itu dokter, bila ini dipakai maka akan masuk ke otak, nanti kabel-kabel akan putus-putus, mati, bodoh, gila. Habis itu Ustaz bicara, boleh kau pakai, kau masuk neraka jahanam. Betul, mampuslah kau. Selesai itu turun ke bawah, Pak polisi mengawal saya sampai ke tempat parkir. Saya bilang, Bapak kenapa kawal-kawal saya? Saya biasa pergi sendiri, pergi datang tak dijemput, balik tak diantar. Kenapa Pak Jep? Ini Pak Ustadz, ini kawasan ini banyak pecandu pemakai. Mereka ini otaknya itu sudah putus Pak Ustadz. Nanti takutnya ditikamnya Ustadz dari belakang. Oh baguslah kalau gitu. Apa yang bisa diharapkan dengan generasi yang model seperti ini? Rusak. Berawal dari ngelem. Dulu mak kita beli lem untuk nempel kertas, dia enggak. Dibeli lem, buka, dihirup, putus. Ditangkap sama Kapolsek, ditempeleng. Saya tak takut sama Pak Kapolsek, saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ngomong gitu sambil mabuk itu. Bayangkan itu. Dan ini menerkam ketika tiang-tiang tower yang akan dipakai untuk membangun gedung-gedung pencakar langit dari dalam laut reklamasi, ternyata apa yang ada dalam tiang besi itu dibelah. Narkoba dari mana? Bacalah Quran. Serak-serak narkoba dimasukkan dalam bentuk permen, dihisap anak-anak kita, dimasukkan dalam bentuk kek, dihisap oleh ibu-ibu mau makan kek itu. Enak ya? Iya. Rupanya di dalamnya sudah narkoba. Oleh sebab itu selamatkan, say no to drugs. Katakan tidak pada narkoba. Bro, ayo kita pesta narkoba yuk. Tidak. Aku sudah hijrah, ayolah sebentar. Tidak, aku yang beli, ayolah. Ini perlu. Alhamdulillah sekarang masyarakat Indonesia sedang bangkit. Datang satu membawa yuk ngaji yuk, datang satu lagi mengatakan pemuda sahabat hijrah, datang satu lagi macam-macam. Apalagi di Pekanbaru ini anak-anak mudanya. Ketika kemarin pengajian untuk anak muda, pertama pengajian anak muda dalam Masjid An-Nur, teramai dalam sejarah. Waduh, sampai ke tangga ke bawah. Ustadz Muzammil Hasbullah, ketika dia mau pengajian jam 8 dia mau ngasih pengajian, jam 6 anak-anak gadis sudah mengangguk menunggu Muzammil Hasbullah. Ketika Ustadz Muzammil Hasbullah menikah di Masjid Banda Aceh, maka hari itu update status semua anak gadis berkabung akhwat internasional. Hari berkabung akhwat luar biasa. Yang baru lagi datang Ustadz Hanan At-Taki, tak muat di atas, dibuat di bawah An-Nur. Bunuh kolam-kolam ikan di An-Nur semua sampai lapangan parkir, bunuh semua pakai drone dari atas. Masya Allah. Ustadz Hanan At-Taki imam dari Masjid Salman ITB. Ini kebangkitan anak muda di masa akan datang. Allahu Akbar. Saya pun semangat ini karena saya tengok banyak anak-anak muda. Kalau orang tua isinya tentu judulnya tak ini. Tabligh Akbar menuju kebangkitan umat. Kalau orang tua isinya Bapak Ibu sekalian, judul pengajian kita ini adalah tips-tips menghadapi sakratul maut.